Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Kali ini saya mengulas film yang menceritakan tentang putri kerajaan yang bosan hidup di istana. Dia nyamar menjadi rakyat biasa, lalu jatuh cinta dengan seorang prajurit. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan semua yang hadir di sini diberikan rezeki yang berlimpah ruah, disehatkan jiwa raganya dan dilunaskan semua hutang-hutangnya, serta segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik, fasilitas terbaik, dan dalam keadaan terbaik. Awal film kita diperlihatkan dua orang putri kerajaan yang bernama Elizabeth dan Margaret. Mereka berdua sedang menghadap sang ibu untuk meminta izin agar bisa merayakan malam hari kemerdekaan di luar istana. Mereka bosan selama ini hanya merayakannya di dalam istana. Margaret dan Elizabeth sangat ingin bergabung dengan masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan negaranya tersebut. Namun sang ratu dan sang raja tidak mengizinkan. Karena mereka harus menghadiri beberapa agenda yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Margaret yang bosan dengan kehidupan istana pun meminta sang kakak untuk merayu orang tuanya agar mereka bisa keluar istana. Elizabeth pun mengikuti permintaan Margaret. Mereka langsung menghampiri orang tuanya. Kebetulan saat itu sang raja sedang latihan membaca pidato malam kemerdekaan yang akan didengar oleh rakyatnya. Elizabeth menyampaikan keinginannya untuk pesta di luar istana. Namun sang ratu menolak, karena sudah menjadi tradisi istana bahwa mereka merayakan HUT kemerdekaan secara tertutup di istana. Sang ratu juga sudah mengundang beberapa teman putrinya. Namun Elizabeth ngotot meminta izin keluar, karena dengan keluar istana, mereka akan tahu bagaimana reaksi masyarakat ketika mendengar pidato sang raja. Melihat kedua putrinya ngotot seperti itu, akhirnya sang raja pun mengizinkan, walaupun sang ratu masih keberatan. Sang ratu takut identitas mereka diketahui, karena Elizabeth adalah ratu selanjutnya. Mereka pun memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Margaret sangat bahagia setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Namun sang ratu langsung menghubungi pengawal. Dia meminta dua orang pengawal yang akan mendampingi kedua putrinya selama berada di luar istana. Sebelum mereka pergi, sang raja meminta mereka untuk kembali ke istana tepat pukul 1 malam, tidak lebih dari itu. Mereka pun pergi tempat keramaian menggunakan mobil dan didampingi oleh dua orang pengawal. Jalanan macet, Elizabeth dan Margaret bahagia melihat begitu banyak orang berkumpul untuk menyambut hari kemerdekaan. Ketika sampai di sebuah gedung, Elizabeth dan Margaret segera masuk dengan maksud untuk menari bersama orang-orang. Namun ketika Tina di dalam, dia langsung dibawa oleh petugas menuju sebuah ruangan. Ternyata di dalam sudah ada tamu yang menunggu Elizabeth dan Margaret. Elizabeth tidak menduga ternyata sang ibu sudah menyiapkan itu semua agar mereka tidak berkeliaran di jalanan. Sang pengawal menjaga di luar, namun salah satu dari mereka tergoda dengan salah satu gadis hingga ia pergi mengikuti gadis itu. Satunya lagi mencoba mengingatkan, namun dia tidak sadar sudah menjauh dari pintu sehingga ketika Margaret keluar mereka tidak mengetahuinya. Margaret berlari untuk menikmati pesta. Dia bertemu dengan seorang pria yang mengajaknya pergi berdua. Elizabeth yang melihat Margaret tidak ada di dalam ruangan pun segera memutuskan pembicaraan dengan beberapa tamu. Elizabeth juga ikut keluar untuk mencari Margaret. Kejadian ini juga tidak disadari oleh kedua pengawal tadi, karena mereka sudah hanyut dalam pesta. Elizabeth mulai mencari Margaret di beberapa sudut ruangan. Margaret! Dia pun melihat Margaret yang sedang turun menggunakan lift. Elizabeth mengejarnya dengan menuruni tangga, namun dia tertinggal. Margaret keluar gedung bersama pria yang belum dikenalnya, lalu masuk ke dalam bis kota. Karena berdiri di tengah jalan, Elizabeth hampir ditabrak bis. Takut kehilangan sang adik, Elizabeth pun naik bis berikutnya. Ketika berpapasan dengan bis Margaret, Elizabeth memanggil-manggil sang adik. Dengan bahasa isyarat Margaret bilang dia akan ke alun-alun. Saking fokusnya ke sang adik, Elizabeth tanpa sadar, kedua balonnya menghimpit seorang pria yang duduk di samping jendela. Tak lama kemudian kondektur menghampiri untuk meminta ongkos bis.
Namun Elizabeth bilang dia tidak punya uang. Sang kondektur itu pun menyuruh Elizabeth turun di halte terdekat. Mendengar itu pria yang duduk di sampingnya lalu membayarkan ongkos bis Elizabeth. Elizabeth pun berterima kasih kepada pria tersebut karena telah membantunya. Setelah duduk beberapa saat, tiba-tiba bis yang Margaret tumpangi berbelok arah. Elizabeth panik, dia langsung berlari ingin turun dari bis, hingga salnya tertinggal di kursi. Pria itu langsung lari untuk mengembalikan syal milik Elizabeth. Karena tidak berhati-hati akhirnya mereka berdua jatuh dari bis. Melihat tangan Elizabeth terluka, pria itu spontan memegang tangan Elizabeth untuk membersihkan darahnya. Namun Elizabeth menolak, terasa aneh baginya yang tidak pernah dipegang pria. Untuk membersihkan pakaian dan rambut Elizabeth yang kotor, pria itu mengajak Elizabeth masuk ke dalam sebuah kafe. Ternyata di dalam kafe itu banyak orang yang sedang pesta menyambut HUT kemerdekaan. Setelah keluar dari kamar mandi, seorang petugas menginfokan bahwa sesaat lagi pidato sang raja dimulai. Semua orang terdiam dan mendengarkan pidato raja dengan penuh bangga. A war has passed from our hearts and by my dear family. I'm oldest capital city. Namun tidak dengan pria yang membantu Elizabeth. Dia meremehkan raja, Elizabeth dan orang yang ada di dalam ruangan tersebut tidak terima, lalu mengusir pria itu keluar. Di luar kafe itu, Elizabeth bilang harusnya semua orang menghormati raja dan negara seperti yang dilakukan orang di dalam kafe tadi. Namun tidak tahu mengapa pria itu ngotot tidak mau melakukan itu. Di sini mereka berdua pun berkenalan, ternyata pria tersebut bernama Jack. Sedangkan Elizabeth nyamar menjadi Lilis. Elizabeth minta Jack membawanya ke alun-alun untuk mencari sang adik. Singkat cerita mereka pun tiba di alun-alun. Di sana dipenuhi lautan manusia. Elizabeth bahagia melihat orang-orang penuh sukacita menyambut HUT kemerdekaan. Namun Elizabeth harus mencari sang adik, kali ini Jack pergi meninggalkan Elizabeth. Jack memilih pergi bersama wanita lain yang ditemuinya di alun-alun. Di sisi lain, kita melihat Margaret sedang bermain air di kolam yang ada di tengah alun-alun. Dia juga mencari sang kakak. Namun pria angkatan laut mengajak Margaret pergi ke tempat istimewa. Margaret dengan polos mau aja mengikuti pria tersebut. Dia tidak mikir bahwa sang kakak sangat khawatir dengan keselamatannya. Nah untung aja, tak lama kemudian Elizabeth kembali bertemu dengan Jack. Jack mengajak Elizabeth pergi ke depan istana, siapa tahu mereka bisa menemukan Margaret di sana, karena masyarakat pada umumnya sangat ingin melihat sang raja. Elizabeth pesimis, karena dia tahu mana mungkin Margaret mau ke istana. Namun mau tidak mau Elizabeth ikut dengan Jack. Benar sekali, ketika sampai di sana, masyarakat sangat antusias melambaikan tangan menyambut kedatangan raja, walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Tiba di jam 00. Semua masyarakat meluapkan semua rasa sukacitanya. Elizabeth kagum melihat ekspresi masyarakat yang belum pernah dia rasakan secara langsung. Kali ini Elizabeth meminta Jack membawanya ke sebuah tempat yang pernah Margaret sebutkan sebelumnya. Awalnya Jack malas, namun Elizabeth janji akan minum bersama Jack apabila Jack membantunya. Akhirnya mereka pun pergi menuju tempat itu. Di sisi lain, dua penjaga yang awalnya ditugaskan mengawasi Elizabeth dan Margaret mulai sadar bahwa mereka sudah kehilangan putri raja. Mereka kemudian berlari ke sana kemari untuk mencari. Sedangkan Margaret masih mengikuti pria angkatan laut. Pria itu membawa Margaret ke markas dan memesankan Margaret segelas minuman, lalu memasukkan bubuk putih ke dalam minuman tersebut agar Margaret linglung. Elizabeth yang sudah sampai kemudian bertanya kepada penjaga pintu, namun Jack harus memberinya uang terlebih dahulu, baru petugas itu mau menjawab. Ternyata petugas di sana juga doyan disogok. Semoga kita terhindar dari kegiatan sogok menyogok ya teman-teman. Karena uang sogok itu panas. Setelah terima uang, petugas itu pun menunjukkan di mana Margaret pergi.
Ternyata Margaret dibawa oleh pria angkatan laut ke markas kriminal. Elizabeth tambah khawatir dengan keselamatan sang adik. Di dalam sana, Margaret minum dan mulai linglung. Pria itu berusaha mengambil kesempatan, untung saja Margaret masih setengah sadar, jadi dilari ke bawah dan bertemu dengan dua orang lelaki. Karena linglung, Margaret bilang bahwa dia adalah seorang putri raja. Saat ini dia sedang menyamar. Tak lama kemudian pria angkatan laut datang. Margaret langsung teriak bahwa pria itu ingin menyakitinya. Maka langsung saja pria tersebut menghajar angkatan laut yang mengikuti Margaret. Margaret kemudian bilang dia ingin ke Chelsea Barak, karena di sana ada pesta yang sangat meriah. Dengan sigap dua pria itu pun membawa Margaret pergi ke Chelsea. Sedangkan di luar, Elizabeth dan Jack baru tiba di lokasi. Elizabeth diizinkan masuk sedangkan Jack menunggu di luar. Elizabeth membantu Jack masuk dari jendela. Namun mereka sempat terjatuh. Di dalam markas itu seorang wanita mengira Elizabeth adalah Margaret. Dia heran mengapa Margaret masih di sini padahal tadi sang bos membawanya ke Chelsea Barak. Dari sini Elizabeth tahu bahwa sang adik pergi menuju Chelsea. Namun sebelum pergi Jack sempat baku pukul dengan pengawal. Untung saja mereka masih bisa meloloskan diri. Walaupun Elizabeth sempat ada drama dansa bersama Jack. Admin melihat Elizabeth sedikit menaruh hati kepada Jack. Untuk menuju Chelsea mereka harus naik taksi, namun karena sudah larut malam maka tidak ada taksi satupun. Hingga akhirnya Jack mengajak Elizabeth naik perahu menuju Chelsea. Di dalam perahu itu Jack menceritakan semua kisahnya selama menjadi prajurit. Dia berjuang melawan penjajah hingga banyak anggota timnya yang tewas. Elizabeth yang mendengar itu pun ikut terharu. Betapa sulitnya perjuangan para prajurit untuk meraih kemerdekaan, bahkan banyak yang gugur dalam peperangan. Singkat cerita mereka pun tiba di Chelsea Barak. Elizabeth masuk melalui pintu utama, sedangkan Jack masuk melalui pintu belakang. Di istana, Raja dan Sang Ratu sangat khawatir dengan kedua putrinya, karena sudah lewat jam 1 dini hari mereka belum pulang. Dua pengawal yang ingin melapor juga mengurungkan niatnya, karena takut dihukum. Pengawal itu malah pergi ke Chelsea Barak untuk menghibur diri sebelum menerima hukuman dari sang raja. Di Chelsea Barak, awalnya pria yang membawa Margaret mengajak Margaret segera pulang, namun Margaret menolak, lalu pria itu pun disekap oleh petugas di salah satu ruangan. Jack yang berhasil masuk melalui pintu jendela toilet kemudian bersama dengan Elizabeth mencari Margaret. Mereka berdua berpencar agar lebih mudah menemukan Margaret, sedangkan Margaret sedang asik dansa dengan prajurit. Tak lama kemudian dua orang pria memperebutkan Margaret hingga Margaret harus berteriak. Dari sini Elizabeth mengetahui keberadaan Margaret. Margaret langsung memanggil Jack. Tanpa buang waktu, Jack langsung menghajar kedua prajurit yang mengganggu Margaret. Alhamdulillah akhirnya Elizabeth dan Margaret bisa bersatu kembali. Untuk menikmati malam yang mereka inginkan, Margaret mengajak Elizabeth menari bersama. Mereka terlihat sangat bahagia. Elizabeth juga berdansa dengan Jack. Tak lama kemudian Jack ditangkap penjaga Chelsea Barak. Melihat itu Elizabeth langsung menyuruh penjaga untuk melepaskan Jack. Penjaga bertanya, "Emangnya kamu siapa?" Elizabeth pun bilang dia putri raja. Mendengar itu, semua orang terdiam dan hormat kepada Elizabeth. Jack juga kaget mengetahui Elizabeth adalah putri raja. Elizabeth kemudian meminta Jack ikut dengannya. Jack yang merasa dibohongi menolak untuk hormat kepada sang putri. Namun Jack tetap mengikuti Elizabeth keluar dari Chelsea Barak.
Pengawal yang bertugas menjaga Elizabeth dan Margaret meminta mereka segera kembali ke istana. Namun Elizabeth menolak dengan tegas. Dan mempersilahkan pengawal pulang duluan untuk memberitahu raja bahwa mereka baik-baik saja. Ketika di luar, Jack langsung pergi meninggalkan Elizabeth. Jack masih marah, karena selama ini Elizabeth sudah membohonginya. Dia berpikir Elizabeth dengan sengaja mempermainkannya karena dia seorang putri. Elizabeth mengejar Jack, dia berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Elizabeth merasa malam ini adalah malam yang paling istimewa dalam hidupnya. Karena selama ini dia hanya berada di dalam istana. Namun malam ini dia bisa bebas keluar seperti rakyat biasa. Ordinary night of my life. Ordinary. Mendengar itu Jack pun mengajak Elizabeth bertemu sang ibu. Karena awalnya Elizabeth yang meminta untuk membersihkan Margaret yang mabok. Setiba di rumah Jack, sang ibu langsung membantu Margaret untuk mandi air hangat. Elizabeth juga sempat ngobrol dengan ibu Jack tentang perjuangan Jack selama di Angkatan Udara. These boys went into the Air Force. But it's not just any old night, is it? Paginya, Margaret beserta pengawal pulang ke istana, sedangkan Elizabeth memilih untuk pulang belakangan. Dia masih ingin bersama Jack. Setiba di istana, sang raja marah kepada pengawal dan Margaret. Dia menginterogasi Margaret pergi kemana saja sampai pagi, lalu bertanya di mana Elizabeth. Dengan santai Margaret bilang bahwa Elizabeth sedang bersama seorang pria yang berprofesi sebagai tentara. Sepertinya Elizabeth menyukai pria tersebut. Scene pindah ke Elizabeth. Jack dan Elizabeth sedang berada di dalam mobil. Jack bertanya kepada Elizabeth, mengapa dia tidak pulang ke istana bersama Margaret. Elizabeth bilang bahwa dia tidak ingin masa-masa indah ini berakhir. Jack mengira, kehidupan seorang putri raja sudah sangat sempurna. Namun ternyata Elizabeth malah ingin hidup seperti rakyat biasa. Dia bosan hidup penuh dengan acara kerajaan, dihormati dan penuh dengan protokol. Impian Elizabeth bisa pergi ke Paris, menikmati indahnya Paris berdua dengan Jack. Di sana dia bebas untuk beraktivitas tanpa ada yang mengawal. Namun Jack yakin hal itu tidak akan terjadi, karena dia rakyat biasa sedangkan Elizabeth seorang putri raja. Jack kemudian mengantar Elizabeth pulang ke istana. Elizabeth membawa Jack masuk ke dalam istana dan mengenalkannya kepada raja dan ratu. Tidak hanya itu, Elizabeth juga mengajak Jack makan bersama dengan keluarga kerajaan. Walaupun kedua orang tuanya tidak setuju. Selama makan mereka saling lirik. Untuk menghilangkan rasa canggung, Jack langsung membuka obrolan dengan mengatakan bahwa mereka mendengarkan pidato sang raja. Semua orang bahagia mendengar pidato sang raja. Tentu saja sang raja senang mendengar itu. Raja kemudian bertanya di mana Jack bertemu dengan sang putri. Elizabeth pun menceritakan semua yang terjadi. Elizabeth bilang Jack sangat membantunya. Elizabeth merasa dilindungi ketika bersama Jack selama mencari Margaret. Tidak hanya itu, Elizabeth juga bilang Jack adalah seorang pahlawan. Dia ikut berperang dan berhasil menjatuhkan beberapa pesawat tempur musuh. Itu dapat dilihat dari lencana di seragam Jack. Elizabeth kemudian meminta izin untuk mengantar Jack kembali ke pangkalan udara. Sebelum pergi, sang raja berterima kasih kepada Jack karena telah membawa putrinya pulang dengan keadaan baik. Namun dia meminta sang putri merahasiakan kepergiannya tadi malam. 30 menit lagi Jack harus tiba di pangkalan udara. Elizabeth menggunakan keahliannya mengemudi untuk mengantar Jack. One of the advantages of owning half of Scotland. Setiba di sana, Jack memberikan Elizabeth bunga sebagai ucapan terima kasih, dan mengecup Elizabeth sebelum berpisah. Elizabeth mengancam penjaga agar tidak menyebarkan apa yang dia lihat. Elizabeth kemudian pulang dengan perasaan penuh bahagia. Film pun tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di Baitullah.